Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadika. Saya ingin mempresentasikan tugas mengenai struktur sistem operasi. Komponen-komponen sistem. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Komponen sistem operasi modern. 1. Manajemen proses. Kedua, manajemen memori utama. Ketiga, manajemen secondary storage. Keempat, manajemen sistem I/O. Kelima, manajemen berkas. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program menjadi eksekusi. Proses membutuhkan beberapa sumber daya berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O untuk menyelesaikan tugasnya. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen proses. 1. Pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses. Kedua, menunda atau melanjutkan proses. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Kelima, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen memori utama. Memori utama adalah sebuah array yang besar terdiri dari baud atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara, volatility, artinya dapat hilang begitu sistem dimatikan. Tanggung jawab sistem operasi aktivitas manajemen memori. 1. Menjaga track memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Ketiga, mengalokasikan dan mendelokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contohnya dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas disk manajemen. 1. Dispatch manajemen. Kedua, alokasi penyimpanan. Ketiga, penjadwalan disk. Manajemen sistem input-output, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum. Operasi input-output seragam, membuka, membaca, menulis, sampai menutup. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi, rinci untuk perangkat keras, input-output tertentu. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output. Pertama, buffer, menampung sementara data dari ke perangkat input-output. Kedua, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien, dan sebagainya. Dan selanjutnya, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Tanggung jawab sistem operasi atas aktivitas manajemen berkas. 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. Kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Kelima, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen dan non-volatile. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik harus memiliki layanan sebagai berikut: pembuat program, eksekusi program, pengaksesan input-output device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, deteksi, pemberian tanggapan pada kesalahan, dan accounting. System call menyediakan antarmuka antara proses dan sistem operasi, tersedia sebagai instruksi bahan perakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrogram tingkat tinggi. Beberapa bahasa pemrogram tingkat tinggi, contohnya C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Sistem call ada 3 mode untuk yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Pertama, melalui register. Kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori, dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Ketiga, menyimpan parameter pass ke dalam stack oleh program.
dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Jenis sistem call, pengendalian proses, manajemen peranti, mempertahankan informasi dan komunikasi. Pemrograman sistem menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengembangan program dan eksekusi berjalan dengan baik. Dapat dikategorikan: pertama, manajemen atau manipulasi berkas; kedua, informasi status; ketiga, modifikasi berkas; keempat, pendukung bahasa pemrogram; kelima, loading dan eksekusi program; keenam, komunikasi. Struktur sederhana dimulai dengan sistem yang kecil, sederhana dan terbatas, kemudian berkembang dengan cakupan original. Struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada ruang yang kecil. Struktur sistem operasi, pendekatan terlapis. Lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Lapisan paling bawah, perangkat keras. Lapisan paling atas, antarmuka pengguna. Keuntungan, modularitas, mempermudah debug dan verifikasi sistem. Lapisan pertama bisa didebug tanpa mengganggu sistem yang lain. Mesin virtual mengambil pendekatan terlapis sebagai kesimpulan logis. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai perangkat keras. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah antarmuka yang identik dengan underlying bare hardware. Sistem operasi membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesornya sendiri dengan fitur memorinya sendiri. Struktur sistem operasi mesin virtual. Keuntungan penggunaan mesin virtual: keamanan bukanlah masalah. VM mempunyai perlindungan lengkap pada berbagai sistem sumber daya. Tidak ada pembagian sumber daya secara langsung. Pembagian disk mini dan jaringan diimplementasikan pada perangkat lunak. VM adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Dengan VM berubah, satu bagian tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Kerugiannya sulit diimplementasikan karena banyak syarat yang dibutuhkan untuk menyediakan duplikat yang tepat dari underlying machine. Harus punya virtual user mode dan virtual monitor mode, yang keduanya berjalan di physical mode. Akibatnya, saat intrusi yang hanya membutuhkan virtual monitor mode dijalankan, register berubah dan bisa berefek pada virtual user mode, bahkan bisa mereset VM. Waktu yang dibutuhkan I/O bisa lebih cepat karena ada spooling, tapi bisa lebih lambat karena diinterpreted. Oke, selesai presentasi dari saya mengenai sistem struktur operasi. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.